Salam, sebelum kita akan memulai ibadah online pada hari ini, sebelumnya kami akan membacakan warta, salam dan informasi tanggal 4 Oktober 2020. Diinformasikan kepada jemaat bahwa akan diadakan bimbingan pranikah Saudara Andri Budi Hartono, putra dari Bapak Rasden Purba Sidadolok dan Ibu Emi Siaan, dengan Saudari Rizka Rotua Uli, putri dari Bapak Saud L. Toruan dan Ibu Rosmin Manalu, yang akan dilayani oleh Pendeta M. Asri. Demikian salam dan informasi. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam ibadah ini. Mari kita dengan tetap semangat, walaupun kita dalam ibadah online, kita akan masuk dalam saat teduh. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat sekalian, saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita habiskan akan ibadah ini. Kebaktian ini berlangsung dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta dalam kekuatan dan penghiburan dari kuasa Roh yang Maha Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Terima
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita akan bersama-sama bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat segala abad di seluruh dunia. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang Tuhan tinggal kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat dan akan diakhiri nanti dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga yang mulia, terima kasih. Kami ucap syukur, terima kasih untuk cinta kasih Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami sepanjang hari ini. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk berkat, terima kasih untuk segala-galanya yang mungkin tidak dapat kami ucapkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami juga akan memanjatkan doa-doa kami Tuhan. Sebelum itu Tuhan, ampunkanlah dosa-dosa kami Tuhan, dosa pikiran dan perkataan hati kami Tuhan. Kami juga mohon untuk Tuhan mengampuni dosa pemimpin-pemimpin negeri kami, dosa bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus melawat bangsa kami, sehingga dosa-dosa kami terhapuskan karena kami yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan pada hari ini Tuhan, berdoa untuk gereja kami Tuhan. Terima kasih dengan masa pandemi yang ada seperti ini Tuhan, kami sangat bersyukur. Kami boleh semakin didekatkan dengan keluarga, kebaktian bersama keluarga, dan kami percaya Tuhan bahwa Tuhan telah membuka begitu banyak Tuhan, gereja-gereja Tuhan, gereja-gereja keluarga Tuhan, dan kami bersyukur Tuhan. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi modal iman kami untuk lebih setia kepada Engkau Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon juga berkatilah Tuhan. Setiap yang beribadah di rumah Tuhan, kami mohon untuk Tuhan terus menyertai mereka dalam keamanan, dalam kenyamanan Tuhan, sehingga Tuhan boleh mengikuti ibadah ini dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa sukacita Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat GKP Tuhan, kami berdoa yang Tuhan Yesus mengalami akibat dari pandemi COVID ini Tuhan, baik itu dalam pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga. Kami berdoa Tuhan, bila Tuhan yang terus pimpin kehidupan mereka, Tuhan kami percayakan Engkau akan memberikan yang terbaik. Tuhan juga akan memberikan jalan keluar Tuhan. Biarlah kami tetap setia dan sabar Tuhan, hingga kami percaya karena Tuhan akan menuntun kami dalam setiap segala persoalan kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pelayanan, setiap keluarga di Jemaat GKP Citerep Tuhan. Kami hanya serahkan pada Tuhan, bila Tuhan yang berkati, sehingga Tuhan Yesus memberikan menjadi kekuatan bagi kami Tuhan untuk terus melangkah Tuhan, melangkah ke depan dalam mengarungi kehidupan ini, sehingga kami boleh semakin kuat Tuhan. Dimanapun kami lakukan pelayanan Tuhan, baik di pekerjaan kami, dimanapun kami boleh ada Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan. Bila ini juga menjadi alat dan sarana Tuhan bagi pelebaran kerajaan Tuhan Yesus Tuhan. Ya Tuhan, terakhir kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Sudah begitu banyak usaha Tuhan, sudah begitu banyak kebijakan yang diberikan dalam pemerintahan Republik Indonesia ini Tuhan. Kami hanya berdoa
untuk semua pemimpin bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan yang terus memberikan yang terbaik, sehingga dalam mengambil kebijakan ini Tuhan, mereka boleh takut akan Tuhan Yesus. Mereka boleh terus melaksanakan apa yang Tuhan telah bijakan pada bangsa negara kami, sehingga pandemi ini boleh cepat berlalu Tuhan. Kehidupan normal kembali kami boleh rasakan Tuhan. Kebebasan seperti yang dulu pernah kami rasakan juga boleh kami rasakan Tuhan. Kami sungguh Tuhan meminta dan memohon kepadamu Tuhan, biarlah Engkau yang terus melawat bangsa dan negara kami Tuhan, sehingga kami diberikan kekuatan untuk boleh melewati masa-masa krisis seperti ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, itulah doa-doa kami Tuhan yang kami mohonkan kepadamu Tuhan. Terima kasih. Kami tutup doa ini Tuhan seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadikanlah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam kecobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita masuk dalam bacaan bertanggapan cinta pada Taurat Allah. Betapa ku cinta Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya, untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas ya Tuhan. Hiduplah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu. Peringatan-peringatan-Mu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik dalam persembahan sebagai dasar dalam kita memberikan persembahan yang terambil dalam 2 Korintus 9 ayat ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia Allah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan
di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan masuk dalam doa persembahan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang Kau berikan baik jasmani dan rohani Tuhan. Kami sungguh bersyukur ketika kami boleh bisa menikmati sampai saat hari ini Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan kami mempersembahkan sedikit dari apa yang telah Kau berikan. Ajarkan kami untuk berkerelaan Tuhan, ajar kami untuk bersukacita dalam memberikan persembahan, karena kami percaya bahwa apa yang kami punya adalah semua kepunyaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persembahan ini, biarlah dipakai juga sebagai alat dalam pelebaran kerajaan Tuhan, terutama di GKP Citerep. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita membaca firman Tuhan, saudara, mari kita berdoa sekali lagi. Bapa kami yang di surga, Allah yang hidup, pencipta kami, penebus kami, gembala, dan perencana sempurna di dalam kehidupan kami. Sekali lagi kami bersyukur kepadamu, Bapa, kami bersyukur. Banyak terima kasih, karena kasih-Mu itu melebihi pikiran manusia, dan kasih-Mu juga melebihi dosa-dosa kami. Kami bersyukur karena Kau masih memberi kami hidup dan kesempatan untuk beribadah dan melakukan kehendak Tuhan. Bapa di surga, tiba saatnya bagi kami untuk membaca dan mendengarkan pengajaran-pengajaran dari firman Tuhan. Mohon Roh Kudus yang menyucikan, mengurapi, melengkapi, dan memakai hamba Tuhan yang melayani firman Tuhan. Dan urapi kami semua untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Dan anugerahkan kepada kami kemampuan untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami berdoa kiranya Kau berkenan melimpahkan segala anugerah, segala rahmat, segala berkat dari surga berlimpah-limpah ke atas kami semua, dan ke atas keluarga kami, dan ke atas segenap jemaat-Mu. Dengarlah doa kami Bapa, Roh Kudus mengendalikan hati pikiran kami dan keluarga kami semuanya. Kami bersyukur, berdoa, berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Sang Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan bagi segala bangsa. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya harap semuanya sehat-sehat dan sukacita di dalam Tuhan Yesus. Firman Tuhan
yang akan saya sampaikan hari ini didasarkan pada kitab Perjanjian Baru 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. Tapi saya bacakan hanya dari ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya bacakan 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca firman Allah, merenungkannya dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam masa pandemi corona ini, semua orang menghadapi masalah dan tantangan, semuanya menghadapi. Dan termasuk kita, orang-orang percaya juga menghadapi banyak masalah dan tantangan di dalam kehidupan ini, karena memang dunia bukan rumah yang abadi. Tetapi saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa bertahan gitu? Selain dari yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, yaitu supaya kita disiplin dalam protokol kesehatan, dan kita juga mengatur istirahat kita juga tetap semangat dan menjaga kebugaran dan imunitas tubuh. Tetapi kita sekarang membicarakan soal rohani. Bagaimana supaya kita mempunyai pegangan yang kokoh di dalam iman dan di dalam pengajaran. Nah ini ya, supaya kita mempunyai pegangan yang kokoh di dalam iman dan pengajaran. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat yang kita baca tadi ya, itu ada satu ayat di Perjanjian Lama yang tadi saya tidak bacakan, itu Mazmur 119 ayat 105. Itu firman-Mu itu seperti pelita bagi kakiku dan seperti suluh bagi jalanku. Nah, itu artinya setiap orang percaya kepada Tuhan, baik itu pemimpin ataupun kaum awam, itu di dalam kehidupan sehari-hari harus dituntun oleh firman Tuhan. Ya, saudara. Nah, itu firman Tuhan itu yang menerangi kehidupan kita setiap hari, sehingga kita selalu ya itu tahu jalan yang harus kita jalani, dan kita selalu ada pengharapan. Nah, kalau dari 2 Korintus 3 tadi ya, itu ayat-ayat itu untuk menyiapkan umat Kristen untuk menghadapi masa-masa yang sulit yang akan terjadi sebelum Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya. Karena katanya nanti kita menemukan orang-orang yang makin egois, mementingkan diri sendiri, yang tamak akan uang, yang makin jahat, makin rusak dan sebagainya. Nah, secara dikasih Tuhan, kita hidup di antara orang-orang yang ya demikianlah keadaannya. Lalu kita kadang-kadang bisa terbawa atau kita juga bisa goyah di dalam iman kita. Jadi bagaimana saudara supaya kita kokoh di dalam iman dan pengajaran, saudara? Maka ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Poin yang pertama, firman Tuhan, yaitu Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu adalah firman Allah yang diilhamkan Allah atau dihembuskan oleh Roh Kudus, sehingga itu tidak bisa salah dan pasti menjadi pegangan yang kokoh untuk iman dan pengajaran. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ini yang sangat penting ya, yang pertama ini yaitu firman Tuhan, Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru,
itu dasar yang kokoh untuk iman ya, dan untuk pengajaran yang menuntun kita kepada keselamatan yang kekal ya, yang menuntun kita kepada keselamatan yang kekal. Nah, saudara dikasih Tuhan, mengapa kita yakin bahwa Alkitab Perjanjian Lama Perjanjian Baru ini ya memastikan kita untuk mendapatkan keselamatan yang kekal itu karena memang Alkitab kita ini objektif. Artinya objektif bahwa Tuhan menyampaikannya itu melalui bukan oleh satu orang, tetapi 40 penulis, yaitu nabi-nabi di dalam Perjanjian Lama dan rasul-rasul di dalam Perjanjian Baru. Nah, coba 40. Tuhan memakai 40 penulis itu supaya objektif. Ya, kalau hanya melalui satu orang, nabi atau rasul atau apa ya, itu istilahnya subjektif. Tapi karena ini melalui 40 orang, itu objektif, bisa diselidiki. Ya, dan bukan itu saja. Ini 40 ya nabi dan rasul Perjanjian Lama yang baru ini memberitakan tentang intisarinya, yaitu keselamatan ya, keselamatan yang kekal. Keselamatan yang kekal, bukan hanya keselamatan di dunia ini. Nah, yaitu oleh iman kepada penebusan ya, oleh iman kepada penebusan. Kalau di dalam Perjanjian Lama itu penebusannya berupa binatang-binatang yang dipersembahkan di atas mezbah. Nah, lalu dengan iman kita meyakini bahwa binatang itulah yang menggantikan kita, itu di Perjanjian Lama. Ya, kalau darah binatang sebenarnya tidak bisa menjamin pengampunan dosa ya, tetapi itu lambang dari Yesus Kristus dalam Perjanjian Baru. Jadi ketika Tuhan datang ke dunia menjadi manusia, Yesus Kristus itu, dialah yang menjadi korban penebusan dosa di kayu salib. Nah, kita kalau menerima dengan iman, kita mendapatkan keselamatan yang kekal. Karena Tuhan Yesus itu ternyata bangkit dari antara orang mati dengan begitu banyak saksi. Dan dialah ya yang menjamin keselamatan yang kekal itu. Nah, kemudian saudara, bukan hanya itu ya tentang ini. Jadi di dalam Alkitab Perjanjian Lama Perjanjian Baru itu ada jaminan keselamatan dan penebusan dosa. Jadi dalam Perjanjian Lama ya, Tuhan berulang-ulang berkata, aku ini penebusmu. Aku ini Tuhan Allah yang menebus kamu. Dan di dalam Perjanjian Baru itu sudah jelas ya, jemaat banyak yang tahu, Tuhan ini berkata, aku ini jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus ya. Dan bukan itu saja saudara, Tuhan Yesus juga mengatakan apa? Jangan kamu gelisah ya, dan percayalah kepada Allah, tapi juga percayalah kepadaku, karena aku akan pergi menyediakan tempat bagi kamu. Dan kalau aku sudah pergi menyediakan tempat bagi kamu, aku akan kembali lagi. Aku ini jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Tuhan Yesus. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu ada lagi ya, yaitu Tuhan Yesus mengajarkan tentang kelahiran baru secara rohani yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi artinya kalau orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Roh Kudus akan membarui hatinya, sehingga orang itu mengalami kelahiran baru secara rohani. Nah, orang itu diselamatkan karena Tuhan Yesus berkata, siapa yang tidak dilahirkan kembali ya oleh Roh Kudus, dia tidak boleh masuk ke dalam surga. Jadi ini karya Allah bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, tentu saja bukan berarti sempurna. Ya, tidak ada manusia yang sempurna, pendeta juga tidak sempurna. Tapi dia mengalami satu kehidupan yang baru sehingga ada kerinduan kepada Tuhan dan tidak mau jahat kepada sesama manusia. Nah, kemudian ya poin yang kedua saudara, firman Tuhan yaitu Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ini adalah dasar yang kokoh untuk pengajaran. Ini dasar yang kokoh untuk pengajaran yang tidak bisa salah, ya,
ini dasar pengajaran yang tidak bisa salah. Karena kan tadi dibilang diilhamkan oleh Roh Kudus, dihembuskan oleh nafas Allah. Ya, isinya tidak bisa salah. Kalau Nabi dan Rasul, manusia bisa ada kesalahan. Tapi hasilnya ini adalah hembusan dari Roh Allah yang tidak bisa salah. Nah, saudara dikasih Tuhan, Alkitab Penyelaman Baru ini menekankan pengajaran itu soal hati. Ya, katanya Tuhan Yesus itu berkata, berbahagialah orang yang miskin di depan Allah. Orang yang merasa dirinya itu banyak cacat celah, yang merasa dirinya tidak layak di hadapan Allah. Nah, itu dasarnya. Lalu berbahagialah orang yang murah hatinya, ya, yang suka kasihan dah sama orang yang menderita. Dan berbahagialah orang yang suci hatinya. Dan ada lagi, berbahagialah orang yang lapar dan dahaga akan kebenaran. Ya, dan Tuhan juga mengajarkan tentang kesetiaan, tentang kesabaran terhadap musuh-musuh, terhadap penganiaya. Ya, bahkan terhadap musuh-musuh itu apa? Kasihilah musuhmu, katanya, ya. Dan Tuhan Yesus sendiri waktu disalibkan itu apa? Dia berdoa, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, saudara dikasih Tuhan, bukan itu saja, tetapi juga Alkitab Penyelaman Baru, Perjanjian Baru, ya, ini adalah dasar pengajaran untuk kehidupan sosial. Apa itu kehidupan sosial? Kehidupan bermasyarakat. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan hukum kasih itu, ya. Nah, pertama tentu kasih kepada Allah itu vertikal. Tetapi kepada sesama manusia, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, saudara dikasih Tuhan, ini sangat penting untuk kehidupan sosial, ya. Jadi kalau orang Kristen fanatik, itu dia akan makin penuh dengan kasih, ya. Tidak akan menjadi jahat atau menjadi teroris, tidak. Tetapi akan penuh dengan kasih dari Tuhan Yesus itu, ya. Karena ini dasar untuk kehidupan sosial, kasih. Ya, nah, saudara yang dikasih ini dasarnya itu. Kemudian juga dasar untuk kehidupan perkawinan. Maksudnya apa, saudara? Jadi Tuhan Yesus mengajarkan tentang perkawinan atau pernikahan itu mengembalikan kepada kodrat manusia waktu diciptakan. Ya, waktu Tuhan Allah menciptakan Adam dan Hawa, satu suami, satu istri. Ya, nah, Tuhan Yesus, karena dia juga dulu dalam Perjanjian Lama sebelum menjadi manusia, dia memberikan hukum itu, ya, ketentuan itu. Maka Tuhan Yesus juga mengatakan begitu. Itu dari sejak penciptaan, katanya. Ya enggak? Nah, jadi apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, saudara dikasih Tuhan itu juga, karena satu suami satu istri, maka kesetiaan itu tidak boleh ditawar-tawar. Nah, saudara dikasih Tuhan, nah ini dasar pengajaran yang kokoh, ya, dasar pengajaran yang kokoh. Nah, kemudian saudara yang dikasih Tuhan, ini pengajaran juga di dalam Alkitab Penyelaman Baru ini, kita bisa mengenal Allah sebagai Bapa. Luar biasa, saudara. Ada satu ulama itu yang terus memikirkan sifat Allah yang paling penting itu apa. Nah, sebelum mati dia kasih tahu kepada murid-muridnya, sifat Allah yang paling penting itu adalah kasih. Allah itu kasih. Nah, murid-muridnya bingung tadinya, ya. Lalu akhirnya ketemulah dengan hamba Tuhan, ya, dikasih tahu ini ajaran di dalam Alkitab, ya. Kasih itu. Allah itu kasih. Dan mengenal Yesus sebagai Mesias, juru selamat yang dijanjikan bagi segala bangsa. Dan mengenal Rohul Kudus, ya. Ini Rohul Kudus yang adalah Allah yang maha hadir, ya. Itu Allah yang maha hadir, gitu kan. Allah Bapa di sorga, Tuhan Yesus sebagai pengantara satu-satunya, juru selamat, ya, Mesias. Nah, ini Roh Kudus, Allah yang maha hadir. Nah, itu poin yang kedua. Jadi firman Tuhan Alkitab Penyelaman Baru itu adalah dasar yang kokoh bagi pengajaran. Kemudian poin yang ketiga, Alkitab atau firman Tuhan Alkitab Penyelaman Baru ini harus diajarkan dari kecil supaya orang yang percaya disiapkan atau dilengkapi untuk perbuatan yang baik atau untuk pelayanan. Nah, itu jadi di sini dituliskan juga bukan hanya untuk Timotius tapi untuk keluarga Kristen, gitu, ya. Jadi sejak kecil kamu mengenal kitab suci, gitu, ya, Alkitab ini, ya. Nah, dari situ orang belajar Alkitab itu untuk apa? Nah,
untuk mengenal hukum-hukum Tuhan. Ya, mengenal hukum-hukum Tuhan supaya kita bisa menjauhi semua berhala dan semua kejahatan itu harus dihindarkan. Karena itu akan menyesatkan kita. Kemudian kita juga belajar hidup dalam takut akan Tuhan. Nah, hidup dalam takut akan Tuhan itu, ya, itu hidup yang bijaksana. Nah, ini memang susah. Ya, itu di dalam yang lama itu Amsal, itu kitab Amsal itu banyak mengajarkan tentang kebijaksanaan ya. Nah, di dalam Penyuh Baru Tuhan Yesus yang mengajarkan bagaimana ya hidup dalam dunia ini, dan juga Rasul Paulus dalam surat-suratnya itu praktis itu bagaimana kita hidup. Nah, itu jadi kita belajar firman Tuhan itu belajar juga untuk apa? Itu hidup supaya kita menyadari dosa-dosa kita. Jadi dari kecil kita belajar Alkitab untuk menyadari dosa-dosa kita. Untuk apa kita menyadari dosa-dosa kita? Kita nanti memahami tentang penebusan. Ya, kalau kita tidak menyadari dosa-dosa kita, ya, di hadapan Allah kita tidak akan mengerti penebusan. Kita tidak akan mengerti kasih Yesus yang berkorban di kayu salib itu. Ya, nah, kemudian bukan itu saja. Mengapa Alkitab ini supaya diajarkan firman Tuhan dari sejak kecil? Ya, yaitu supaya juga kita dilatih. Hati nurani dilatih, ya, dilatih untuk apa? Untuk membedakan yang benar dan yang salah, untuk mengoreksi kesalahannya, karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Tapi kita kalau dari kecil lebih baik lagi. Memang saya bertobat sudah SMA ya, nah, gitu. Jadi tapi lebih baik dari kecil tuh, supaya anak dari kecil tuh hati nuraninya itu ya bisa membedakan yang benar dan yang salah, dan bisa mengoreksi diri sendiri, memperbaiki kelakuan gitu ya. Nah, dan banyak lagi itu, dan menuntun kita kepada Yesus Kristus, menuntun kita kepada kasih Allah yang dinyatakan oleh Yesus Kristus itu. Ya, jadi ini poin yang ketiga. Firman Tuhan, yaitu Alkitab penyelaman mimbar, diajarkan sejak kecil supaya orang yang percaya itu dilengkapi untuk perbuatan yang baik atau untuk pelayanan. Nah, itu. Saudara-saudara, ini jadi penutup sebagai kesimpulan adalah yang pertama itu ya, kalau temanya itu firman Tuhan itu satu-satunya dasar bagi iman dan pengajaran. Nah, poin yang ke-1 itu ya firman Tuhan itu Alkitab penyelaman baru. Satu-satunya dasar iman yang diilhamkan Allah ya, yang tidak bisa salah. Itu tadi poin sudah ya dijelaskan. Dan poin yang kedua, firman Tuhan itu yaitu Alkitab penyelaman baru adalah dasar yang pokok untuk pengajaran untuk kehidupan sehari-hari ya, yang tidak bisa salah. Itu tadi ya sudah penjelasannya, kehidupan sosial, kehidupan pribadi, pernikahan dan sebagainya. Dan poin yang ketiga, firman Tuhan Alkitab penyelaman baru harus diajarkan sejak kecil ya. Kenapa? Supaya dari kecil belajar mengenal hukum-hukum Tuhan ya, belajar mengenal bagaimana takut akan Tuhan, belajar mengenal dosa, supaya nanti mengerti tentang penebusan yang disempurnakan oleh Yesus Kristus ya, dan juga belajar untuk mengoreksi diri sendiri, melatih hati dan sebagainya. Firman Tuhan itu kiranya menolong kita supaya kita makin memahami bagaimana kasih Allah di dalam Yesus Kristus, dan Tuhan Allah sudah menyediakan Alkitab penyelaman baru ya, sebagai dasar satu-satunya untuk iman dan untuk pengajaran. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus, inilah diri kami. Kami menyerahkan diri kepadamu. Kami menyerahkan keluarga kami. Kami menyerahkan segenap jemaatmu. Dalam anugerah dan kuasa-Mu, masukkan dalam rencana-Mu yang terindah. Tidak ada rencana-Mu yang gagal. Tuhan, dengarlah doa kami. Kuatkan iman kami di dalam firman Tuhan, supaya setiap hari kami membaca, merenungkan firman Tuhan sebagai dasar satu-satunya untuk iman dan pengejaran dalam kehidupan kami. Dengarlah doa kami, Bapa. Kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Sang Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan bagi segala bangsa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita responi bagian firman Tuhan. Kita naikkan pujian bersama-sama firman Halim Semesta. Firman Halim Semesta, ajaib firman hidup yang mengasihi
Jemaat sekalian, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita bersama-sama naikkan pujian doksologi. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, peliharalah akan firman-Nya, jadilah saksinya, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk saat teduh. Amin. Semua
segenap penata-layan pada hari ini, Minggu 4 Oktober 2020, mengucapkan Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.